Ini terus KT ini. KT ini itu apa? KT ini. Kalau kira-kira Mas Iril KT itu apa? KT Kalau ayam KT. orang Bandung. Kalau aku pertama kali di Mojokerto juga gitu. KT KT itu kayak ayam, iya ayam, kan? ayam pitik kan? Iya. Ayam Itu yang orang bilang kecil kalau kan? kalau aku ya kita lah, kita yang orang Jawa Tengah asli. Kalau KT KT KT, ya udah ayam KT. Iya, tahu Ayam KT. kan? Ayam KT kan, KT itu. Tahu nggak KT? Kamu tahu nggak KT, sahabat? Kata KT selain ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita di Reviens TV. Kali ini saya tidak sendirian di malam ini. Saya ditemani dengan Mas Budi Cesar yang ada di Pontianak, Mojokerto. Nah, sekarang Mas Budinya ini lagi di Mojokerto. Nah, biasanya dia kerjanya di Pontianak. Kita sapa aja langsung Mas Budinya. Halo, Mas Budi. Halo Mas. Gimana? Puasanya tadi lancar? Gimana? Puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini sahabat Mas Budi ini sekarang lagi ini work from home di mana? Mojokerto ya, Mas ya? Di Mojokerto Mas. Iya, biasanya di Pontianak, teman sahabat. Ngobrol apa ini Mas? Tadi katanya nyinggung-nyinggung apa tadi? Bahas soal apa? Bahasa Ibu Pertiwi kita. Wih, bahasa Ibu Pertiwi. Jadi iya. Jadi sahabat, kita tak ketahui kan Indonesia itu memiliki banyak banget bahasa daerah yang tiap daerah tuh beda-beda. Jawa aja bisa apa ya, pengucapannya atau omongannya itu kadang beda gitu. Walaupun satu Jawa nih. Misal Jawa Tengah aja, misal Purworejo sama Cilacap, kadang orang Purworejo belum tentu ada kata-kata yang paham bahasa Cilacap gitu ya. Iya kan, bener? Apalagi ini antara Jawa Tengah sama Jawa Timur. Nah, Mas Budi ini mumpung masih di mana? Mojokerto, kita akan ngobrol-ngobrol soal pembahasan bahasa antara apa namanya? Pemahaman kita soal bahasa Jawa Timuran sama kita yang saya terutama orang Jawa Tengah. Padahal saya sebenarnya bapak saya orang Madura, cuma Maduranya udah hilang, jadi saya lebih ke Jawa Tengahnya. Ayolah, kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja. Gimana, Mas? Oke. Mas, Ya. jadi aku sudah ngumpulin beberapa kata nih yang mungkin bisa buat perbandingan. Iya. Seperti kata-kata ini Mas, mari, kata ini, meni, mang, situ, Iya. puri, ya. Nah, ini beberapa kata ini udah aku himpun dan banyak orang Jawa Tengah yang mungkin Mas Iril aja baru tahu sekarang ya. Iya. Belum pernah dengar malah. Mas, arti kata mari itu apa Mas? Mari. Mari. Jadi Mari itu ke sini. Misalkan kayak gini. Bukan. Misalkan contohnya ya Mas ya. Contohnya. Ayo kita pergi yuk. Ayo lu mau. Terus jawabannya nanti oke, yo. tapi mari maghrib ya, kayak gitu. Mari, habis maghrib. Nah, habis maghrib. Tapi kalau di Jawa Tengah kan bar maghrib, ya. bakdo maghrib. Kalau di Jawa Tengah, iya, kalau di Jawa Tengah kan bar itu setelah. Nah, kalau agak halusnya bakdo kali ya, setelah maghrib. Kalau di Jawa Timur apa? Mari maghrib. Mari maghrib tuh. Bulan yuk. Oke. Mari maghrib ya. Habis maghrib. Setelah maghrib ya, berisya ya, maghrib ya. Gitu. Berarti mari maghrib di Jawa Tengah, di Jawa Timur mari maghrib, kalau di Jawa Tengah bar. Kalau di misalnya setelah maghrib. Iya, betul. Iya, benar-benar. Itu. Iya, terus ada, wah, keren nih, jadi tahu nih. Simple tapi ini orang pada nggak tahu ya. Gimana? Iya, ini kata-kata yang padahal sehari-hari tapi
Aku aja nggak begitu, nggak tahu, malah baru tahu. Mari mungkin mari dalam bahasa kesini ya. Kalau mari itu ayo, kalau kalau di Indonesianya ayo ya. Mari itu apa ya? Iya. Ayo kan? Mario. Mario, ayo yuk gitu. Iya. Oh kalau, oh iya iya. Terus. Ada apa Terus lah? ada kalau di Jawa Tengah kan bilangnya mari kan sembuh kan. Mari sembuh ya. Wis mari ki. Oh iya iya benar. Tapi Mari kalau orang Jawa Timur mungkin wis mari ki sudah selesai nih kayak gitu. Oh. Wis dan mari. Mari ndang selesai gitu. Tapi kalau di sana mungkin artinya kalau di Jawa Tengah artinya Mari itu sembuh. Iya benar. Mari itu sembuh. Kalau di beneran ya? iya benar, mari itu sembuh. Oh, tapi nggak tahu nih kalau di Jawa Tengah yang Purworejo mungkin mari sembuh, cuma nggak tahu kalau Cilacapan itu bahasanya entah sama atau beda, kurang paham sih. Kalau aku kan lebih ke pemahamannya lebih ke bahasa yang Purworejonan itu lebih ke mana ya? Jogja lah. Jogja. Nah iya, bukan ke Cilacapan gitu. Ada lagi nih Mas. Kalau ini mungkin yang paling dasar ya, antara aku dan kamu gitu. Ini malah kita tadi nggak bahas, malah bahasnya mari dulu. Tapi aku dan kamu, kalau aku itu kan sama semua tuh. Aku ya aku. Gitu. Tapi kalau kamu banyak nih. Kalau sepengetahuan aku ya, kalau di Purworejo, terutama Jawa Tengah, di Kabupaten Purworejo itu Siro ya, Siro, Riko gitu. Itu Purworejo ke barat lah, Purworejo ke barat, ke utara kayaknya daerah Kebumenan itu mulai Siro. Makanya Riko, Siro gitu. Tapi kalau di Bagelen itu kayaknya masih aku kamu ya. Aku kamu, aku kowe. Aku kowe. Tapi kalau di mana di Jawa Timur, khususnya di Mojokerto itu pakainya malah ini sampean. Jadi sampean, kawan itu malah lebih kasar ya, awakmu ya. Tapi awakmu umum ya, awakmu di Jawa Tengah juga ada ya. Cuman yang bedanya itu sampean sama kon. Kalau sampean itu lebih halus, kon itu lebih kasar. Gimana? Kon. Nah, kon. Tapi bahasanya kon gitu. On itu kamu. Ya, kawan itu kamu. Awakmu, kawan gitu. Tapi itu jangan digunakan untuk misalkan kita nggak tahu siapa dia. Misalkan kita ketemu orang asing, terus kita bilang kon kuwi, ya. Itu malah nggak sopan. Oh, jadi itu on tuh bahasa yang istilahnya kasarnya ya? Kalau Melayu Pontianak kame Mas. Bukan deh. Kamu aku kame. Terus kalau kamu apa ya? Kau ding, kau. Beda itu nggak usah. Nah ini sahabat, tadi kan saya udah bilang di depan, Mas Budi ini kerjanya di Pontianak, tapi orang Jawa, jadi sedikit banyak dia juga lumayan tahu nih bahasa apa namanya Melayu Pontianak ya Mas Budi ya. Iya, tapi dalam malam ini sih kita lebih pembahasannya lebih ke bahasa Jawa Timuran ya, dan dipadu-padankan sama apa namanya bahasa Indonesia sama mungkin di Jawa Tengah ya, bahasa Jawa Tengahan ya, biar kita sama-sama tahu lah gitu. Sorry Mas, kalau yang di Pontianak itu Melayu Pontianak kita yang bilang kamu itu kita. Kamu itu kita. Aku, kamu, kita. Oh kita, bukan kita ya, tapi kita. Tapi itu aja lah. Apa namanya, kita fokusnya ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Ini terus KTN itu apa? KTN. Kalau kira-kira Mas Iril, KT itu apa? KT ayam KT. Kalau aku pertama kali di Mojokerto juga gitu. KT itu kayak ayam pitik kan? Iya. Ayam. Orang bilang kalau aku ya kita lah, kita yang orang Jawa Tengah asli. Kalau KT, ya udah ayam KT. Ayam KT kan? Ayam KT kan? KT itu. Tahu nggak KT? Kamu tahu nggak KT, sahabat? Kata KT selain ayam. Kalau KT itu KT ini apa sih? KT ini mau. Oh mau. Sorry aku malah ngeblank. KT itu mau. Jadi misalkan ada orang mau kemana? Misalkan bahasa Indonesia ya. Kamu mau kemana? Gitu kan. Sampean KT nang di. Gitu. Sampean KT nang.
Sampean katenan katenandi. Katenan Nandi. Oh, Kate Nandi. oh Sampai kate Nandi. Katenang di. Kate itu mau kemana? Kamu mau kemana itu? Oh, Kamu mau kemana? Kamu kate nang di. Nah tuh. Udah kosakatanya udah berapa tuh? Udah lumayan kan? Kate. Di kate dolen ta. Oh, arep dolen. dulu itu apa? Dolen. Oh, kate dolen. Dolen itu main, Mas. Main. Kita main kemana yuk? Ke mall yuk. Oh, nah Jawa Tengah dolan lah ya. Nah, dolan. Oh, Kate dolet nandi. Dolet itu kalau Jawa Tengah dolan. Wah, dolan gitu. Dolan sama dengan dolet. Nambah nih kosakatanya Jawa Timuran. Seriusan ya, aku baru dengar nih kata-kata yang ini di Jawa buat Jawa Timuran ini. Malum ya, enggak apa ya, hitungannya belum pernah sih ke Jawa Timur, cuma kemarin ke Malang aja cuma numpang lewat doang. Paling Jawa Timur ke Madura juga nggak tahu bahasa Madura, padahal orang Madura. Namanya kita pindah-pindah daerah tuh memang salah satu keunggulan dari orang yang sering pindah-pindah daerah itu iya. bahasanya. Jadi bisa memahami bahasa daerah tersebut sih. Jadi bahasa daerah kita tuh jadi banyak gitu. Jadi ketika kita pergi kemana pun sedikit banyak tuh tahu gitu. Yang orang omongin juga akan tahu, karena Indonesia kan kalau ketika kita kemana gitu, ke Sulawesi aja kita mungkin kalau kita nggak menguasai bahasa sono dan mereka nggak tahu bahasa Indonesia, kita juga akan kelabakan buat ngejawabnya ya. Iya sih. Iya. Kayak misal di Madura kan kayaknya orang juga apa ya? Aku juga susah buat memahaminya. Lanjut ya Mas ya. Ya lanjut. Terus tadi kan habis ada 3 tuh, udah kosakata tuh. Mari, kate, nah ini satu lagi nih. Kok 3 sih? 2 ya? 2. Satu lagi namanya mene Mas. Tahu mene tak? Mene tahu nggak? Meni. Mene. Bukan mene. Mene. Bukan mene ya, mene. Oh, meni. M-E-N-E. Mene. Nggak pakai K ya? Mene. Taunya meneh. Bukan. Beda ya? Meneh, kalau meneh kan lagi. Maneh. Kalau orang Jawa Timur bilang meneh itu maneh. Oh, maneh. Tapi Kalau meneh? maneh. Meneh itu aku jadi lupa lagi meneh. Meneh apa? Oh, besok, sorry. Meneh itu besok. Meneh itu besok. Sisuk. Nah, Besok. kalau orang Jawa Tengah sisuk, kalau Ya. orang Jawa Timur meneh aja ta. Ya. Meneh Besok aja toh. Besok aja ya. besok wae lah gitu nang Jawa ya. Nah, Jawa Nah, Tengah. wae lah, meneh aja ta. Meneh aja lah, kalau besok wae, sisuk wae lah. Tadi Oh, meneh aja lah. Artinya mesti Meneh. salah. Kalau baru Meneh aja lah. Meneh aja lah. meneh lah. Tadi Revisi sedikit dari istriku. Tulisannya bahasa, intonasinya beda aja udah beda artinya ya. Iya. Iya. Terus. Meneh besok. pokoknya Indonesia Jawa Timur tuh agak Ya, meneh lah. Meneh ah. Meneh. Oh, intonasinya beda. Iya. Meneh aja lah. Lagi Mas. Mang. Hah? Apa? Mang. 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 Mang apa mang? Mang. Apaan tuh mang? Maeng tapi mang gitu. Mang. Mang. Tapi mang. Mang. Mang apa sih? Mang. Tadi. Apa? Tadi. Nembe. Oh, nembe. Mau. Bukan mau bahasa Indonesia ya, tapi mau. Mang. Wis mau. Misalkan ada orang tanya, wis mangan. Oh, Wis mang. wis mang. Nah, wis mau. Iya, mang. Nggak ada wisnya ras mang. Oh ya wis pokoknya kayak gitu lah. Mang gitu.
Mangawan, Mau, mang awan, mang sore, mang siang, mang isu. Tadi pagi, Ini tadi pagi, tadi siang, tadi sore. Nah, berarti bahasa Jawa Timurnya mang isu, mang awan, mang sore. Baru tahu. Aduh, padahal sama-sama Jawa ya. Ada sama-sama Jawa. Itu belum Jawa Barat ya. Oh iya, belum Jawa Barat, Sunda. beda lagi ya. Itulah. Oh, sama Jawa Tengahnya aja. Apa logatnya antara Banyumasan sama Purworejo Beda terus Semarang aja beda, apalagi udah beda provinsi. provinsi, padahal masih sama-sama Jawa. Iya. Orang Apalagi beda pulau. apalagi. Tapi kalau daerah Kalimantan bukannya malah ini ya, Melayu-Melayu gitu agak mirip-mirip bahasa Indonesia. Kalau yang Melayu Pontianak itu lebih mudah dipahamin sih. Kecuali bahasa daerahnya ya. Kalau di Melayu Pontianaknya sih, Mas, aku waktu pertama kali ke sana sih masih bisa memahami sih. Tapi kalau Sambas, Melayu Sambas itu ini, Mas, dia pakai kayak orang Jawa Betawi, pakainya apa? Kemana gitu. Kalau orang Melayu Pontianak kemana? Kemana? Nak kemana? Gitu. Nak kemana kau? Nak kemana kita? Tapi kalau orang Sambas, nak kemana? Pak, ada E-nya lah, pokoknya kayak orang Betawi gitu lah. Aku juga. Jadi emang mirip-mirip ya kalau apa namanya Melayunya ya. Tapi kalau bahasa daerahnya sebenarnya Melayu atau apa sih kalau Kalimantan itu? Kalau Kalimantan itu bahasa daerahnya apa? Melayu Pontianak, Melayu Sambas. Kalau Melayu sendiri kan mungkin lebih ke Sumatera ya. Orang-orang Sumatera ya. Oh, jadi emang Kalau orang Kalimantan kan penduduk aslinya kalau nggak salah sih suku Dayak ya. kalau Melayu itu bahasanya kan ini apa? Melayu atau apa? lebih unik lagi. Kalau Dayak itu kan ada banyak sub etnis ya, sub apa ya namanya? Kayaknya bersub lah. Dayak Iban, Dayak Taman, dan ya jadi setiap sub bahasa Dayak itu beda-beda. Aku pun nggak tahu. Oh, berarti ya aduh. Banyak banget ya berarti bahasa daerah kita ya. Tiap daerah beda-beda Kita lah. bahas Jawa Tengah, Jawa Timur aja ada yang bedanya banyak banget kan? Oh, sama-sama Jawa Tengah, sama-sama Jawa Timur aja mungkin ada beberapa perbedaan kan? Iya. pertama kali ke Jawa Tengah. Iya. Mantap ya. Mantap. Ini bahasa apa ya? Ibu ya, bahasa ibu yang benar-benar emang harus kita jaga sih ya. Mungkin orang-orang sekarang ya nggak apa ya. Kalau orang-orang yang udah kayak aku di merantau gitu, atau emang lahir di kota gitu, mungkin bahasa ibunya kita itu kadang lupa gitu. Entah lupa atau emang nggak tahu gitu. Banyakan kayak gitu. Kayak aku aja nih. Nggak diajarin apa ya? Iya, mungkin dari orang tuanya pun nggak diajarin. Mungkin juga diajarin juga nggak terlalu ini. Kayak aku aja misal bahasa Jawa gitu. Banyak kosakata di Jawa yang apa ya? Kadang lupanya apaan sih artinya gitu. Ngomong apa tapi dalam bahasa Indonesianya itu nggak paham gitu. Kadang-kadang kayak gitu, atau orang ngomong apa kita nggak paham gitu. Kalau yang kayak apa kromo inggil kan, kromo itu kan ada banyak tuh. Ah iya tuh Kromo halus, ngoko halus, terus apa kromo inggil ya, yang paling tinggi kan, yang paling halus banget kan kromo inggil. Itu pun kita nggak tahu loh. Paling tahunya panjenengan gitu. Maksudnya yang pernah nggak dengar waktu di budaya apa namanya, waktu di pernikahan dumateng panjenengan para rawuh ingkang kawula hormati. Wah, kalau itu mah Kayak gitu kan kita sebenarnya nggak tahu tuh apa sih gitu kan. tapi Itu ada yang sebenarnya paham. nggak dipelajari. Gimana? Iya, tapi kan ada beberapa yang kita tahu gitu artinya apa, cuma kalau yang lebih ke dalam-dalam lagi kita kadang apaan sih ngomong lagi. Apaan sih? Iya. Itu masih bahasa kita ya, masih bahasa kita sendiri.
Tapi emang seru sih sebenarnya kalau kita apa namanya bisa bahasa halusnya ibu kita gitu. Keren sih sebenarnya. Nggak banyak sih orang-orang kayak seumuran kita mungkin yang bisa bahasa itu. Mungkin kalau anak-anak milenial belum tentu ini ya, kalau misalkan kita ajak bahasa kromo itu paham, malah lebih ke apa namanya bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Inggris ya malah kan, karena dari sekolahnya pun dituntut apa namanya pelajarannya bahasa Inggris, Bahasa Inggris. mungkin bahasa yang lain, Korea malahan kan ngehits banget Korea. Bahasa ibu kita sendiri malah nggak paham ya. Padahal penting banget sih sebenarnya ya. Sebagai orang Jawa pun kita harus paham paling nggak bahasa sehari-harinya lah kita ngerti lah gitu. Kalau bahasa kromo halus kan, kromo inggil itu kan bahasa-bahasa yang mungkin event-event tertentu kita ngucapinnya gitu kan. Kecuali kalau emang dari kecil udah dilatih dengan bahasa-bahasa kromo inggil, kromo halus ya akan terbiasa gitu. Kalau kayak aku, kayak kita yang main berdua, paling ya bahasa-bahasa kasarannya ya. Iya. Oke Mas Bud, wah seru banget nih. Ternyata bahasa ibu kita emang bener-bener kaya gitu. Tiap daerah aja udah apa namanya, satu pulau aja udah beda-beda bahasanya. Seru kan pembahasannya. Oke Mas Bud, mungkin lain waktu kita akan lanjut lagi ya pembahasan dengan apa ya, kosakata yang lain-lain lagi. Yang Mas Bud mungkin tahu, nanti kita Mas Bud tinggal apa namanya, lah kolek-kolek sama istrinya ya, yang orang asli Mojokerto. Kita utarakan ke pemirsa Revenge TV ya. Ya udah, mungkin sampai sini dulu ya pembahasan kita. Kita lanjut part-part berikutnya. Jangan lupa ya teman-teman buat untuk apa? Subscribe channel Revenge TV. Wih. Sampai jumpa di episode, entah ini nggak tahu nama programnya apa. Kalau teman-teman punya ide apa namanya nama program atau apa itu seputar pembahasan bahasa daerah, mungkin bisa lah komen lah, ngasih ide nama program. Ini karena baru perdana, jadi belum tahu nama programnya, masih ngoceh-ngoceh aja lah. Yang penting pada intinya kita akan bahas seputar bahasa ibu kita, yang mungkin generasi milenial kayak saya ini, kayak kita ini nggak apa ya, nggak menguasai ya Mas ya. Menguasai sih mungkin, cuma nggak banyak, atau ya mungkin ada yang sebagian yang menguasai, sebagian yang nggak tahu gitu bahasa ibu. Nah di program ini kita akan membahas dan akan apa namanya ya, mempadu-padankan dengan bahasa yang lain gitu, apalagi dengan bahasa Indonesia ya, yang notabene kita sehari-hari bisa memahami gitu. Cukup sekian, dan jangan lupa subscribe channel Revenge TV-nya, dan juga komen ya, kalau ada masukan kritik bolehlah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.